Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Yusria Mardia Salma dari kelas 1B Prodi PGMI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di video kali ini saya ingin menjelaskan pengertian dari individu, kelompok, masyarakat, dan interaksi sosial. Masuk kepada materi yang pertama, yaitu pengertian individu. Apa sih yang dimaksud individu? Individu berasal dari kata Yunani yaitu individuum yang artinya tidak terbagi. Dalam ilmu sosial, paham individu menyangkut tabiat dengan kehidupan dan jiwa yang majemuk, memegang peranan dalam pergaulan hidup manusia. Individu merupakan kesatuan yang terbatas, yaitu sebagai manusia perseorangan, bukan sebagai manusia keseluruhan. Maka dapat disimpulkan bahwa individu adalah manusia yang memiliki peranan khas atau spesifik dalam kepribadiannya. Dan terdapat 3 aspek dalam individu, yaitu aspek organik jasmaniah, aspek psikis rohaniah, dan aspek sosial. Lanjut kepada individu dan konteksnya dalam masyarakat. Kehadiran individu dalam suatu masyarakat biasanya ditandai oleh perilaku individu yang berusaha menempatkan dirinya di hadapan individu-individu lainnya yang telah mempunyai pola perilaku yang sesuai dengan norma-norma dan kebudayaan di tempat ia merupakan bagiannya. Proses dari individu untuk menjadi pribadi tidak hanya didukung dan dihambat oleh dirinya, tetapi juga didukung dan dihambat oleh kelompok sekitarnya. Dalam proses untuk menjadi pribadi, individu dituntut mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat ia berada. Lingkungan tersebut meliputi yang pertama adalah lingkungan fisik. Di sini individu harus menyesuaikan dirinya dengan keadaan jasmaninya sedemikian rupa untuk berhadapan dengan individu lainnya dengan keadaan jasmani yang sama atau berbeda. Lingkungan psikis. Individu harus dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan yang terdiri dari individu-individu yang menganut sistem nilai yang berbeda, mempunyai orientasi dan persepsi lain, dan memiliki keyakinan-keyakinan yang berbeda. Lanjut kepada pengertian kelompok. Kelompok adalah 2 orang atau lebih yang berinteraksi satu sama lain secara terstruktur untuk mencapai tujuan bersama. Kelompok merupakan kumpulan manusia yang memiliki syarat-syarat tertentu. Dengan kata lain, tidak semua pengumpulan manusia dapat disebut sebagai kelompok. Robert Bierstedt menyebut adanya 3 kriteria kelompok, yaitu yang pertama, ada atau tidaknya organisasi. Yang kedua, ada atau tidaknya hubungan sosial di antara warga kelompok. Yang ketiga, ada atau tidaknya kesadaran jenis di antara orang-orang yang ada di dalam kelompok. 3 kriteria tersebut dalam masyarakat dikenal beberapa jenis atau macam, yaitu kelompok asosiasi, kelompok sosial, kelompok kemasyarakatan, dan kelompok statistik. Selanjutnya adalah macam-macam kelompok. Kelompok yang pertama yaitu kelompok primer. Kelompok primer merupakan kelompok yang di dalamnya terjadi interaksi sosial yang anggotanya saling mengenal dekat dan berhubungan erat dalam kehidupan. Yang kedua adalah kelompok sekunder. Jika interaksi sosial terjadi secara tidak langsung, berjauhan, dan sifatnya kurang kekeluargaan, contohnya seperti partai politik, perhimpunan serikat kerja, dan lain-lain. Yang ketiga, kelompok formal. Pada kelompok ini ditandai dengan adanya peraturan atau anggaran dasar AD, anggaran rumah tangga ART yang ada. Yang keempat adalah kelompok informal. Kelompok informal merupakan suatu kelompok yang tumbuh dari proses interaksi, daya tarik, dan kebutuhan-kebutuhan seseorang.
kepada pengertian masyarakat. Masyarakat dalam bahasa Inggris disebut society, yang berarti sekelompok manusia minimal 2 orang yang hidup bersama, saling berhubungan dan mempengaruhi, saling terikat satu sama lainnya sehingga menghasilkan kebudayaan yang sama. Partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program atau proyek pembangunan yang dikerjakan di dalam masyarakat. Jenis-jenis partisipasi dalam pembangunan adalah sebagai berikut. Yang pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan. Dan yang terakhir, partisipasi dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan. Golongan-golongan masyarakat terbagi menjadi 2 golongan, yaitu masyarakat sederhana. Dalam lingkungan masyarakat sederhana, pola pembagian kerja cenderung dibedakan menurut jenis kelamin. Pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin nampaknya berpangkal tolak dari latar belakang adanya kelemahan dan kemampuan fisik antara seorang wanita dan pria dalam menghadapi tantangan-tantangan alam yang buas saat itu. Yang kedua adalah masyarakat maju. Masyarakat maju memiliki aneka ragam kelompok sosial atau lebih dikenal dengan sebutan kelompok organisasi kemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang berdasarkan kebutuhan serta tujuan tertentu yang akan dicapai. Atau sebaliknya. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial dibedakan menjadi 2 bentuk, yaitu asosiatif dan disosiatif. Yang pertama adalah asosiatif. Asosiatif di sini mencakup kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Sementara disosiatif mencakup persaingan, kontroversi, dan konflik. Ciri-ciri interaksi sosial. Proses interaksi sosial dalam masyarakat memiliki ciri-ciri. Yang pertama, adanya 2 orang pelaku atau lebih. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik antar pelaku. Yang ketiga, diawali dengan adanya kontak sosial. Yang keempat, mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Terima kasih telah menonton.